Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, selalu sehat, semangat, dan tetap ceria. Ketemu lagi dengan saya dengan materi kecakapan belajar dalam kehidupan abad 21. Layanan bimbingan konseling secara daring di dalam video pembelajaran video layanan pada kali ini. Anak-anak, rencana pembelajaran, rencana pembimbingan yang saya berikan di bidang pribadi dan belajar saat ini berdasarkan SKKPD, kematangan intelektual, dengan tujuan peserta didik mampu memahami dan menyesuaikan program kurikulum SMK yang terbaru terkait penghapusan ujian nasional. Tujuan yang kedua, tujuannya adalah peserta didik memahami pentingnya memiliki kecakapan hidup di abad 21. Adanya perubahan sistem evaluasi dari dulu, adanya ujian nasional pada tahap sekolah dasar menuju sekolah menengah tingkat atas, menengah tingkat pertama, menengah tingkat atas, itu ada ujian nasional di akhir tahunnya di setiap kelas 3. Kalau SD berarti pada kelas 6. Ada ujian nasional yang menentukan kelulusan untuk kelanjutan ke jenjang berikutnya. Bagaimana dengan tahun sekarang? Ujian nasional itu apakah masih ada? Tidak ada. Dasar penghapusan ujian nasional adalah rapat terbatas tanggal 24 Maret tahun 2020. Penghapusannya itu karena adanya pandemi COVID-19 dan dasar regulasinya melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Lalu, bagaimana dengan evaluasi pembelajarannya? Tetap menggunakan kriteria kenaikan kelas. Di SMK Negeri Klaka atau dimanapun itu menyesuaikan sekolah masing-masing. Dari kelas 1, 2, 3 ada semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk yang SMK pada saat kelas 1, pada saat setelah kegiatan belajar mengajar itu ada ujian tengah semester. Terkadang ada ujian tengah semester yang secara terjadwal. Ada ujian semester ganjil, ujian semester genap. Kemudian naik ke kelas 2, kelas 11. Pada saat semester 3, semester 4 ada yang membedakan antara SMA dan SMK. SMK itu setelah kegiatan belajar mengajar ada prakrin atau magang di dunia usaha, dunia industri. Dilanjutkan dengan ujian semester ganjil, ujian semester genap. Untuk yang kelas 12 di semester 5 dan 6 itu ada beberapa ujian juga untuk SMK. Ada istilahnya UKK, ujian kompetensi keahlian. Itu sesuai jurusan masing-masing. Kalau di SMK Negeri Klaka berpola pondok pesantren itu ada istilah SKIA, syarat kecakapan ibadah amaliyah, dan ujian semester ganjil, semester genap. Setelah 3 tahun berlalu dengan 6 semester, maka muncullah ujian sekolah. Dan nilainya berdasarkan semester 1, semester 6 itu menjadi syarat kelulusan kalian lulus dari SMK. Bagaimana pendidikan abad ke-21? Ini adalah tahun-tahun berat, tahun-tahun yang penuh dengan tantangan karena terjadi arus perubahan yang menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang utama, yang penting, yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Siapkah Anda? Apakah Anda siap? Kalau tahun ini, tahun 2021 sebagai pelajar, misalnya kelas 12 di SMK Negeri Klaka, bagaimana dengan 5, 10 tahun lagi? Apakah kalian selalu sehat? Amin, semoga. Apakah kalian bekerja? Amin, semoga. Apakah kalian sukses? Amin, semoga. Namun, bagaimana? Itu segalanya ditentukan oleh langkahmu, usahamu. Jangan lupa berdoa. Anak-anak, kompetensi siswa yang harus dimiliki pada saat ini ada 2 hal, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Itu sudah disurvei mulai kalian kelas 11 melalui asesmen nasional. Ada yang namanya AKM, ada yang namanya survei karakter, ada yang namanya survei lingkungan belajar. Untuk kecakapan hidup abad 21 akan dibahas berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Itu intinya adalah sebagai pelajar, sebagai lulusan yang selalu berjiwa Pancasila. Ini ada 3 kecakapan
hidup abad 21 yang harus dimiliki oleh kalian. Pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Kecakapan menggunakan teknologi informasi dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi bermanfaat kepada masyarakat. Yang pertama, kecakapan belajar manusia atau kalian sebagai remaja, sebagai pelajar itu ada 4 hal. Belajar mencari tahu, learning to know, learning to do, dan selanjutnya. Kalau learning to know, belajar mencari tahu. Learning to do, belajar untuk mengerjakan. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Terus learning to live together in peace, belajar untuk berkehidupan bersama dalam kedamaian. Bagaimana karakter lulusan peserta didik SMK itu ditunjukkan dengan value diri, dengan kualitas diri. Itu harus penting karena peserta didik lulusan SMK itu harus mampu berdaya saing dengan dunia usaha. Bentuk kreativitasnya bagaimana? Mengedepankan pengembangan, solusinya, idenya, konsepnya, prosedurnya, akhirnya sampai bisa membuat produk yang pasti. Kalian sebagai lulusan SMK harus bisa, harus hebat, siap kerja, bersopan santun, mandiri, dan kreatif. Kecakapan yang kedua yaitu menggunakan teknologi informasi, harus paham dengan prinsip TIK. Prinsip TIK itu ada pengguna yaitu harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang hak asas kekayaan intelektual serta beretika dalam penggunaan media sosial. Kenapa media sosial, teknologi informasi itu menjadi negatif? Jika kalian tidak memperhatikan konten-kontennya. Desain dan konten informasi itu harus diperhatikan karena pengguna TIK sangat beragam dari usia, ras, jenis kelamin, budaya, agama, dan lain-lain. Dan di sana ada cyber dunia maya. Bagaimana cara kalian menghindari kejahatan dunia maya? Yang pertama, fasilitas TIK itu dilakukan untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memberikan user ID atau password kepada orang lain untuk dimasukkan dalam sebuah sistem. Contoh ada simpanan ojol sifatnya seperti itu. Terus yang ketiga, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, tidak berusaha mencoba masuk ke email orang lain sehingga bisa merusak atau mengganggu informasi orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya, tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar norma, misalnya adanya penipuan, adanya pemerasan di dalam internet atau dunia maya. Selanjutnya, jangan lupa selalu bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka. Kecakapan yang terakhir yaitu bekerja dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kalian sebagai pelajar, life skillnya harus kuat, mempersiapkan belajar untuk berani, mau menghadapi masalah hidup, bersikap wajar tanpa merasa tertekan, dan kreatif serta menemukan solusi untuk mengatasi. Bagaimana dengan ini? Coba diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Iya, ini adalah sebuah pekerjaan yang ada di sebuah ruangan kecil dengan berbagai macam kabel yang terlalu banyak. Kalau kita awam, kita tidak punya kompetensi atau keahlian, maka kita tidak bisa bekerja di sana. Apa yang harus dilakukan? Konsentrasi tinggi. Tidak boleh sehelai kabel pun salah sambung. Gimana dengan ini? Coba perhatikan, lebih dekat diperhatikan. Ternyata dia tidak menggunakan sesuatu yang harus digunakan. Contoh, dia menggunakan plastik untuk menutup mata. Apakah ini aman? Tentu tidak. Jadi standar keselamatannya harus diperhatikan. Ini rendah, menimbulkan kecelakaan di tempat kerja. Bagaimana dengan kesiapan Anda? Setelah menerima informasi tentang kehidupan abad 21, sudah siap ya? Coba sebagai review materi, sampaikan secara pendapat, silakan berpendapat bagaimana kesiapan Anda secara pribadi dalam menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 yang harus kalian hadapi. Demikian dari saya, ini